Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah. Nabi SAW jelaskan orang yang paling kuat itu siapa? Orang yang mampu menahan amarahnya. Ya. Jangan marah kata Nabi, jangan marah dan melangkahlah ke dalam surga. Nah, jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berarti kita tidak boleh marah. Ya, ada marah-marah yang diperbolehkan di dalam agama kita dalam Islam. Contohnya apa? Marah ketika agama kita dinistakan. Marah ketika Al-Quran dinistakan. Marah ketika ulama-ulama dinistakan. Kita marah karena Allah. Tapi kalau kita yang disakiti orang, kayak Rasulullah SAW ketika Nabi disakiti oleh orang-orang, Nabi nggak marah. Nabi diludahin, Nabi nggak marah. Nabi dilempar batu, Nabi nggak marah. Tapi ketika perjanjian dikhianati, umatnya dizolimi, Nabi marah. Ya. Ketika dihalang-halangi untuk beribadah, untuk berdakwah, maka Nabi marah. Bahkan Nabi pernah mengirimkan pasukan-pasukan perang. Tapi Nabi berperang bukan karena kebencian, tapi karena kasih sayang mahabbah kepada manusia. Jadi marah itu seperti api ya. Api ini kita perlu, kalau nggak ada api nggak ada cahaya, nggak ada penerangan. Jadi ketika orang waktunya marah dia tidak marah, maka dia seperti keledai. Ya. Jadi jangan marah, kita harus sabar. Ada waktunya sabar, ada waktunya marah. Makanya kalau ada orang mengatakan dakwahnya Rasulullah itu dengan kelembutan, dengan kesabaran, ya, itu kalimat sepertinya betul, tapi salah. Dakwah Nabi bukan dengan kelembutan, dakwah Nabi dengan hikmah. Nabi tahu kapan harus lembut, Nabi tahu kapan harus berteriak marah, Nabi tahu kapan harus diam, bersabar. Nah, jadi semua perintah ada waktunya, semua waktu ada perintahnya. Nah, yang kita bahas di sini marah-marah yang nggak jelas, marah-marah yang tanpa alasan, marah-marah karena urusan dunia. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit. Alangkah baiknya kita bersabar. Ya, ini masalah besar, ini nggak main-main ini. Marah itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Ya, marah-marah tanpa alasan maksudnya. Ya. Nah, tapi kalau kita marah karena Allah, kita marah bukan kepada orangnya, kita marah kepada sifatnya. Faham? Nah, benci penyakitnya, bukan benci orang sakit. Ya. Allah Ta'ala itu membenci dosa, tapi Allah tidak benci pendosa. Justru pendosa Allah tunggu kapan kau kembali kepadaku, kata Allah. Nah, jadi kita benci maksiat tapi bukan pelaku maksiat. Paham ya? Nah, jadi ini harus kita paham. Yang apa yang harus kita marahi bukan orangnya tapi kesalahannya. Nah, dan dalam Islam ada islah, ada memperbaiki. Ya, bukan menghancurkan, bukan mengkritik, bukan merendahkan tapi memperbaiki. Jadi ketika kita lihat suatu kemungkaran dalam depan mata kita, kita cegah dengan lisan kita. Nah, dengan tangan kita. Pertama dengan tangan. Kemudian kalau tidak mau juga berubah dengan lisan. Nah, dengan lisan nggak mampu juga, dengan hati. Itulah selama-lamanya iman. Jadi marah karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, itu ada di dalam agama kita. Tapi kalau marah-marah gak jelas, hari-hari marah aja, ini marah aja, pokoknya emosi saja. Ini orang-orang lama-lama bisa stroke ini. Lama-lama dia bisa sakit, darah tinggi dan sebagainya. Maka saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua, jangan pernah capek untuk menjadi orang penyabar. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Mulai hari ini supaya kita jadi orang bersabar, senantiasalah melihat kebaikan orang lain sehingga kita sayang kepada mereka. Tapi kalau kita lihat keburukan orang terus, maka kita benci kepada mereka. Kalau kalian mau menulis, tulislah yang baik-baik. Kalau kalian mau bicara, bicaralah yang baik-baik. Kalau kalian mau mendengar, dengarlah yang baik-baik. Lihatlah yang baik-baik, sangkalah yang baik-baik. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan mati tinggalkan dunia ini, dan kita ingin kebaikan itu yang tertinggal di dunia. Ya. Siapa orang yang paling beruntung, kata para ulama jelaskan hadirin sekalian? Orang yang ketika dia menutup usianya, dia mati meninggalkan dunia, sementara buku catatan amalnya tidak ditutup oleh Allah. Kebaikan-kebaikan pahala orang-orang yang diajak kepada Allah, kepada kebaikan akan terus mengalir sampai hari kiamat. Maka tinggalkan jejak-jejak digital sebanyak mungkin, tinggalkan jejak-jejak kebaikan sebanyak mungkin, sehingga kita terus mendapat manfaat sampai ke dalam surga nanti. Ingat, jangan marah dan masuklah ke dalam surga dengan tersenyum. Assalamualaikum.